Bigetron Alpha lagi-lagi akan mendominasi. So, EPL Playoff pada tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Selamat datang di dalam Land of Dawn dengan 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua tim. Alter Ego membawa Estes di pilihan terakhirnya. Ini menjadi satu pilihan yang cukup mahal juga nantinya, sehingga resource dari para pemain Bigetron mungkin akan sangat terkuras ketika terjadi team fight. Buset dah. Cepet banget lihat tuh dia nge-jungle-nya karena ada bantuan dari 3 player dari Bigetron Alpha dan bahkan Rasi di depan sana. Kayak yang mencoba untuk memberikan sedikit pressure kembali dari seorang Udil. Mendapatkan first blood yang sangat mahal. Tapi bahkan, sorry bukan di tangan Udil, tapi lasitnya di tangan Rasi. Dan lagi kembali tidak terlalu cukup jauh. Tapi ada Kaye di depan sana akan memberikan sedikit surprise terhadap Celebrity Miracle Boy dan bahkan Super Ken menggocek pergerakan dari Udil. Melihat dari konsistensi yang dimiliki dari Alter Ego, mereka nampaknya bisa untuk memegang early game-nya. Karena memang itu dia. Dari Bigetron Alpha, mereka kekurangan power di early game-nya, Nevin. Betul. Jadi ini early game yang akan sangat menentukan khususnya untuk Alter Ego Esports. Mereka harus nabung dari sekarang, mereka harus cari eliminasi. Bahkan kalau misalnya bisa sebanyak-banyaknya, meskipun ternyata gold creep-nya bisa diamankan oleh seorang Super Ken. Tapi berbeda dengan Turtle yang baru saja hadir di 2 menit yang pertama. Siapakah yang bisa melakukan zoning out lebih baik di momen seperti ini? Karena Sally Boy pun udah mulai menyicil. Oke, harusnya di tangan Sally Boy. Yes, benar banget. Karena kalau ngomongin hero, dari Super Ken ini lebih butuh purple buff. Dia nggak terlalu butuh dari Turtle. Oke, Turtle dapetin gold bang, Turtle dapetin level, yes. Tapi kalau satu flop purple-nya dimakan sama Alter Ego, itu bisa merugikan hingga 2 menit ke depan. 2-3 menit ke depan mereka akan snowball. Dan itu bakal efeknya lebih jauh merugikan ketimbang mereka harus kehilangan level dan gold dari satu buah turtle doang. Kalau itu merugikan. Kalau pakai grab ini menguntungkan banget buat kalian. Karena diskonnya Menguntungkan. sampai 90%. Tapi sebentar dulu, Nino udah mulai menginvasi dengan adanya models yang dikirim ke area outer turret. Dan juga terlihat cukup ramai antara kedua tim kali ini. Mereka sama-sama ingin mendapatkan objektif yang maksimal pastinya. Tapi sayang sekali dari kedua tim mereka masih bisa menjaga posisinya dengan sangat baik. Itu dia. Kenapa Moreno tetap kasih kalah Super Ken di arah mid lane-nya? Karena butuh orbs-nya. Orbs-nya itu butuh untuk di late game nanti. Gimana caranya? Kalaupun bisa ya, kalaupun bisa, 2 lane orbs akan dimakan. Dan bahkan di sisi bottom lane, kita lihat akan sedikit ada team fight yang terjadi dari Alter Ego. Nampaknya mereka tidak mau lebih lagi. Mereka tidak mau memaksakan team fight yang mungkin belum mereka pastikan kalau mereka mendapatkan kemenangan di bottom lane. Ya, dan pastikan juga kalian bisa mendapatkan skin terbatas yang gratis hanya sekali setahun saja. Dan ini dia Ki dan juga Second ya, bener-bener ngedapetin pressure banget sih sedari tadi. 3 pemain dari Alter Ego Esports sering banget melakukan rotasi ke area bottom lane, tapi lihat Sally Boy. Oke, Sally Boy dan Miracle Boy dapetin satu bumper pop dari Super Ken. Super Ken gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi dan Sorry dari depan sana terperangkap oleh para pasukan dari Alter Ego. Sorito tidak bisa diselamatkan kembali. Nuker Sultan dan dia harus hilang. Ditelan di jungle oleh pasukan Alter Ego. Alter Ego, ini dia yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan para pop dari Super Ken yang baru saja saya bahas tadi. Tapi Super Ken kali ini tidak bisa lagi ditumbangkan karena terlalu banyak source skill yang keluar sebelum team fight ini. Wow, kita ngeliat bagaimana pergerakan dari seorang Sally Boy-nya sih. Benar-benar mengerikan melakukan satu gerakan yang ternyata itu membuat Super Ken-nya nggak bisa ngedapetin ke area purple. Dan seperti yang tadi Bang Koji udah bilang ya, ketika satu purple-nya nggak bisa didapetin, ini menjadi satu momen yang akan cukup merugikan untuk 2 menit ke depan. Apalagi untuk sekarang, turtle-nya juga udah mulai terspawn dan langsung bisa dimakan oleh seorang Sally Boy. Oke, tapi team fight kembali terjadi. Rasi akan menjadi pilihan utama. Not even judgment again. Rasi is the strong. Super Ken juga tidak bisa melakukan following up. Super Ken juga tidak bisa masuk ke dalam. Dan ini benar-benar kesempatan Sally Boy untuk mendominasi di jungle-nya. Kalau bisa, Rasi, Udil, ini nempel bertiga, dominasi jungle-nya full. Karena mumpung gak punya purple buff, ini power Sally Boy banget loh, Nevin. Betul. Ini power yang besar banget ada di tangan dari teman-teman Alter Ego Esports. Tugas dari Bigetron Alpha adalah bagaimana mereka bisa memecahkan di para pemain dari Alter Ego. Dan kalau ngomongin challenge prediction masih sama 3-3. Oke, tertangkap begitu saja. Dan Kertalta menyelamatkan seorang Super Ken. Di depan sana mencoba selamat, tapi nampaknya Super Ken berhasil kabur dari ceratan Alter Ego. Tidak mau tinggal diam. Kapai langsung di sana menghantam belakang dari Bigetron Alpha. Bahkan Udil menyelesaikan poin kill yang sangat mahal.
Super Ken terperangkap. Super Ken gak punya purple buff. Dan Super Ken bahkan dihilangkan, ditelan jungle dari Bigetron Alpha. Harmonisasi yang bagus banget dari Alter Ego Esports. Dengan satu Petrify langsung menahan pergerakan dari seorang Super Ken. Satu eliminasi lagi yang sangat mahal. Dan kalau kembali lagi kita melihat ke area emblemnya, ini masih karena Demon Slayer dari seorang Super Ken-nya. Dia benar-benar mengharapkan adanya objektif yang bisa ia amankan, terutama nantinya ke area buff di area jungle. Tapi di sisi lain juga Magic Worship di tangan dari seorang Udil. Terlihat juga bagaimana damage-nya sudah mulai terasa sebenarnya dari area early game. Dan juga dengan movement yang lebih tinggi pastinya untuk seorang Udil, rotasinya akan semakin cepat dan dia benar-benar bisa nge-backup kemanapun teman-temannya pergi. Dominasi Alter Ego, lihat 2.500 gold mereka telah pimpin. Di arah gold lane pun Nino mendominasi atas seorangnya Saken. Berbeda dengan game sebelumnya, di mana Nino tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan harus mencari laning mana yang kosong. Kali ini berbeda, dengan satu kecurian purple buff saja, itu yang sebelum hal terjadi udah aku pertimbangkan, sudah aku sounding, itu dia akan menjadi kekurangan hingga bermenit-menit. Lihat, dua purple buff loh jadi hilang. Satu hal yang benar-benar merubah segalanya, tapi kali ini Pai juga udah mulai berubah menjadi sosok naga. Oke, Raspa of Tank mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Saken hanya untuk defensif. Mundur ke arah belakang karena Pai masih too strong. Di sisi sebaliknya, Moreno dan kawan-kawan nampaknya mencoba untuk menyelamatkan diri dari gertakan Alter Ego. Lagi-lagi Super Ken, no purple buff kali ini. Super Ken, Alice, no purple buff, no party baby. Party. Tapi lihat juga bagaimana proteksi yang diberikan oleh seorang Moreno ya. Pemilihan ultimate-nya cukup baik dengan ngebawa Cold Altar. Karena mereka untuk saat ini, mereka ada di dalam posisi yang memang harus melakukan defensif. Karena perfect circle berarti sudah diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan Ki akan ditumbangkan, satu hit terakhir. Tidak berhasil didapatkan, one last hit yang gagal. Puasa di kota. Devon Judgment tertarik begitu saja, crossbow telah menyala. Masih ada posisi Kurt Altar. Pai mencoba untuk memberikan sedikit distraction di arah backline dari pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka hampir menemukan Moreno, tapi nampaknya Moreno masih ke arah belakang. Gagal begitu saja, saling pada mereka Pai. Crossbow ternyata berasa, sakit turun. Tabuk juga dapatkan dan triple kill. Looking for Maniac yang gagal didapatkan oleh seorang Saken. Buy one get three, 3 pemain langsung tumbang. Soalnya Alter Ego Esports susah banget ini. tadi Udil tuh hampir dapetin Maniac dari Saken. Iya, iya. Ini akan menjadi cukup berat apalagi Lordnya udah mulai masuk dari area top lane dan juga 5 pemain dari Alter Ego Esports dari area mid lane. Yes, mereka telah menyelesaikan best turret di arah tengah. Udah tidak ada lagi. Bigetron Alpha mempertahankan satu batu turret di arah tengah. Dan Lordnya masih bergerak di arah top lane. Kayaknya menarik seorang Sally Boy dan mereka Boy. Itu bukan jawaban yang tepat. Seperti menuju ke arah belakang. Sally Boy masih menjadi tulang punggung keluarga. Retribution dari Sunpoint. Dari seorang Super Ken kali ini masih menang begitu saja ke dalam. Tidak bisa terlalu lama dan lihat Sally Boy dan mereka Boy too strong. Ini dia kejutan yang dimaksud dari Alter Ego Esports. Masih begitu kuat dengan ultimate yang masih begitu ready. Pai udah mulai mencari-cari lagi target mana berikutnya yang bisa dia habiskan. Karena Black Dagger Form sudah mulai terbuka. Super Ken menjaga saja ke area wave minionnya. Kayaknya Devon Judgment match flicker tapi nampaknya gagal karena versi Kurt Altar dan crossbow telah keluar. Sally Boy dan mereka Boy bakal coba ditumbangkan dan shutdown didapatkan. Sally Boy ditumbangkan bersama dengan Nino. Dibalikan kembali keadaannya dan bahkan Bigetron Alpha. Mereka menumbangkan 3 player dari Alter Ego. Wow, satu momen yang dibuat oleh seorang Ki kali ini bisa merubah cukup timpang keadaan yang tadi mereka miliki dari Bigetron Alpha. Dan kita bakal lihat sedikit untuk replaynya di mana lihat Ki-nya berani banget untuk narik satu pemain di depan sana, itu seorang Nino. Pemainnya memang harus mereka tumbangkan terlebih dahulu supaya nggak ada damage yang masuk dari bagian belakang. Dan ketika ada damage yang masuk juga dari seorang Zorizo, dia punya efek regen yang kuat juga ketika ultimate dibuka ataupun skills yang dibuka spell fam-nya. Itu bisa benar-benar menahan pemain Bigetron Alpha dan memberikan damage yang maksimal untuk Alter Ego. Perlahan tapi pasti Super Ken akan segera tertangkap. Oke, Super Ken bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Without Rajan kali ini tidak save the day. Dan Super Ken hampir saja ditumpahkan mundur ke arah belakang. Sorizo mencoba menyelamatkan bersama dengan seorang Moreno. Lihat, mereka fokus ke arah Sorizo. Mereka menyelamatkan Ken, tapi di sana Sorizo harus menjadi tumbang.
sorry bro, kamu harus jadi tumbal. Terbang mengudara, depan Alter Ego mencoba mendominasi, tapi nampaknya masih gagal. Masih ada kertas yang dikeluarkan, tidak bisa fokus ke pace-nya. Mereka porak-poranda, dan mereka harus mundur. Karena para pasukan Bigetron Alpha bisa membalikkan kembali keadaan. Benar-benar harus disiplin, gak boleh terulang lagi kejadian seperti fight sebelumnya. Diva yang bakal kembali ke area lane karena Sally Boy sudah mulai tertangkap lagi Ranger Mas. Jelly Boy kali ini Dino yang kecil dan bakal retribution. Diamankan Sally Boy dan Miracle Boy. Supercam menuju ke arah belakang, mencoba diselamatkan dengan Geraltar, tapi Supercam memaksakan satu poin kill kah? Nampaknya gagal. Supercam terlalu bernafsu. 3 hilang. Ini bencana. Bahkan shutdown terjadi di tangan dari Bigetron Alpha. Moreno versus everybody nampaknya tak mampu untuk meredam permainan dari Bigetron Alpha kali ini. Dan Nino seorang diri. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia ingin mencoba menyelesaikan game ini. Karena tugas sesungguhnya adalah Objective Gaming. Dan Nino save the day for Alter Ego. Alter Ego Esports berhasil memberikan pembalasan dari game yang pertama dengan membawa satu tim fight yang luar biasa